Nama saya Dimas Rizky Iksani, BP 181024-2049 dari Agroteknologi 18. Di sini saya ingin menjelaskan bahan ajar metodologi penelitian dengan judul jenis-jenis penelitian. Baik, langsung saja. Jadi penelitian ini bisa dikatakan adalah cara sistematik untuk maksud meningkatkan modifikasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat disampaikan dan diteliti kembali gitu. Jadi penelitian itu bisa diteliti dan diuji oleh peneliti selanjutnya maupun yang kita teliti gitu. Dan kegiatan tersebut itu perlu adanya pembuktian. Jadi penelitian yang sudah didapatkan saat melakukan penelitian itu harus diuji gitu, agar terbukti bahwa penelitian kita berhasil. Jadi kalau ditambah ragam berarti ini adalah cara-cara penelitian atau macam-macam penelitian yang dapat dilakukan seperti itu. Jadi ragam penelitian itu di sini ada 4, yaitu bisa dilihat penelitian ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari manfaat, rentang waktu, dan teknik pengumpulan datanya. Masuk di penelitian ditinjau dari tujuan. Yang A yaitu penelitian eksplorasi. Jadi menggali topik baru. Mengapa menggali topik baru? Karena di penelitian ini kita diajak untuk membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Jadi penelitian ini untuk memperoleh dan mengenai permasalahan atau keadaan sesuatu. Bisa saja penelitian ini pernah dilakukan, namun kita kembali mengeksplornya gitu, mencari sesuatu yang baru lagi, seperti itu. Lalu penelitian deskriptif di sini adalah gambaran suatu fenomena sosial. Jadi deskriptif ini itu seperti mendeskripsikan suatu keadaan atau mendeskripsikan suatu lingkungan gitu yang terjadi di sosial, seperti itu. Meskipun informasi mengenai masalah atau keadaan tentu belum cukup terperinci, ya memang bahwa data-data yang digunakan atau misalnya masalah yang ingin kita ambil dalam deskriptif ini masih minim, dikarenakan biasanya ini bersifat sosial yang dapat berubah, seperti itu. Lalu penelitian analisis. Penelitian analisis ini masuk di dalam kategori why. Jadi mengapa itu harus terjadi? Disinilah analitis dilakukan gitu. Mengapa suatu fenomena tersebut terjadi? Mengapa hal tersebut, misalnya mengapa banjir bisa terjadi? Disitulah penelitian analitis digunakan. Lalu ini adalah contoh dari penelitian eksploratif ya. Jadi penelitian eksploratif ini langsung ke lapangan, langsung kita mengeksplor. Mengeksplor itu kan menjelajahi gitu. Di sini contoh dari A itu adalah pengambilan sampel tanah, lalu yang kedua identifikasi tanaman secara langsung. Jadi pentingnya eksploratif ini adalah kita mengunjungi langsung ke lapangan. Lalu yang kedua adalah ditinjau dari manfaatnya, seperti itu. Penelitian dasar atau basic murni, penelitian yang amat mendasar, mendukung, mengkaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita masukkan ke dalam pertanian, itu bisa dicontohkan seperti pengaruh pertanian padi organik terhadap sawah gitu. Jadi penelitian dasar ini kita mengembangkan ilmu atau membuktikan ilmu dengan cara penelitian, seperti itu. Jadi misalkan kita ambil contoh pengaruh pertanian padi organik terhadap sawah gitu. Ini mengkaji teori yang sudah menjelaskan bagaimana
pengaruh padi organik terhadap sawah gitu, yang bisa kita lihat sumbernya melalui buku seperti itu. Lalu kita buktikan apakah ada pengaruhnya seperti itu. Ini kan seperti mendukung atau mengembangkan kembali ilmu pengetahuan seperti itu. Yang kedua adalah penelitian terapan, yaitu mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan titik untuk dipelajari, karena terapan ini bersifat teknis seperti itu. Analisis yang dapat didasarkan dapat berupa hipotesis yang telah dirumuskan seperti itu. Jadi dalam penelitian terapan ini kita lebih membuka kemungkinan seperti itu, yaitu hipotesis. Jadi kita memberikan jawaban sebelum kita melakukan percobaan, lalu kita tes hipotesis kita gitu, apakah benar. Di sini bisa dicontohkan seperti optimalisasi lahan gambut sebagai tempat tumbuh kelapa sawit. Kenapa? Karena dari optimalisasi ini kita mengetahui teknik yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan lahan gambut sebagai tempat tumbuh kelapa sawit seperti itu. Kalau terapan ini lebih dasar ke tekniknya. Lalu lanjut, jadi penelitian murni untuk kepuasan peneliti. Di sini. Jadi penelitian basic ini biasanya dikhususkan untuk peneliti saja gitu, seperti mahasiswa yang ingin meneliti suatu penelitian dan itu digunakan hanya untuk dirinya gitu, atau misalnya ingin mengetahui lebih dalam namun hanya untuk dirinya gitu, dan dari dirinya untuk dirinya gitu. Beda dengan terapan di mana untuk sponsor. Jadi biasanya penelitian terapan ini adalah permintaan dari suatu instansi atau permintaan dari masyarakat tentang keadaan yang terjadi di lapangan seperti itu, agar hasil dari penelitian ini dapat diterapkan ataupun dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengembangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya kita bisa lihat di sini adalah lahan kering ya. Jadi kalau misalnya penelitian murni, bisa saja kita meneliti tanahnya gitu. Bagaimana pengaruh, misalnya di situ ada jamur atau ada apa, atau misalnya ini habis dari pembakaran, bagaimana akibat kebakaran, bagaimana pembukaan lahan secara pembakaran, ataupun bagaimana peran, misalnya di sini ada kekeringan, akibat kemarau lahan menjadi kering seperti itu. Kalau penelitian terapan, bagaimana cara problem solvingnya gitu dalam menghadapinya gitu, lalu dimasukkanlah tekniknya seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah berdasarkan rentang waktu, longitudinal research. Di sini penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu cross sectional research, lalu longitudinal research. Kalau yang cross sectional research itu adalah penelitian terhadap sebagian gejala populasi pada satu waktu tertentu. Jadi di sini tidak panjang gitu. Bisa dibilang kalau cross sectional ini kita tidak berkelanjutan, jadi bisa mengambil part-partnya saja seperti itu. Karena ya di sini tidak dapat meliputi perubahan secara luas, karena perubahan sosial itu kan perubahannya sering terjadi gitu. Namun di cross sectional ini kita tidak mengambil semuanya seperti itu. Beda dengan longitudinal research, itu gejala sosial dalam waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Jadi lebih banyak waktu yang perlu digunakan dalam longitudinal research. Jenis penelitian ini terbagi menjadi 4: panel study, time research, cohort study, sama ini adalah case study. Jadi panel study itu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi di sini adalah objeknya itu sama, namun kita teliti dalam waktu yang berbeda seperti itu. Objek ya seperti misalnya sampelnya sama, namun kita teliti untuk waktu yang berbeda untuk bisa untuk membuktikan kembali ataupun meningkatkan seperti itu. Yang kedua adalah time series. Di sini
tentang perubahan gejala sekelompok orang dalam waktu yang berbeda sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan. Jadi kalau time series ini informasi yang sama tentang perubahan gejala. Jadi kita menggunakan sampel yang sama, lalu kita teliti di waktu yang berbeda, lalu kita bisa membandingkan gitu, bagaimana keadaan yang kemarin dengan yang sekarang. Biasa contohnya adalah seperti kalau misalnya di sosial itu seperti budaya. Jadi budaya yang lama, kita meliti tentang budaya, namun di masa lalu kita ambil kita melihat masa lalu budaya, lalu kita lihat sekarang budayanya seperti apa gitu. Kalau di pertanian mungkin seperti tata cara penelitian. Kalau yang dulu kan bukan pertanian berkelanjutan gitu. Kalau sekarang kan pertanian berkelanjutan, kita dapat melihat gitu bagaimana sih peran penelitian, bagaimana teknik pertanian yang dulu dan sekarang seperti itu. Sampelnya pertanian, namun kita jangka waktunya berbeda. Lalu cohort study, ada perubahan gejala sejumlah responden. Jadi kita di sini kita responden ini seperti objek juga. Jadi kita melihat perubahan dari objeknya seperti itu. Ini misalnya sampelnya itu berbeda. Yang kita lihat itu adalah bagaimana sih karakteristik atau sampel yang kita lihat seperti itu. Apakah ada perubahan, ataupun nanti misalnya dalam tumbuhan itu padi sekarang kita lihat padi yang dulu misalnya dari sekarang sampai 2 tahun kemudian kita melihat morfologi padi ini apakah sama seperti itu. Kalu case study, di sini adalah bagaimana cara kita untuk kasusnya gitu. Contohnya di sini misalkan adalah tanaman yang kerdil seperti itu. Apa sih pengaruh tanaman kerdil pada tahun 2020 seperti itu. Dan ini perlu data yang sangat rinci, karena dalam case study ini kita akan melakukan problem solving, dan problem solving ini tidak hanya untuk kita saja. Lalu ada yang keempat adalah experimental research. Itu di sini adalah teknik pengumpatan data. Yang pertama experimental research. Bisa kita tahu dari experimental research adalah kondisi yang kita lakukan itu kita manipulasi atau misalnya kita eksperimenkan gitu. Kita mengambil 2 atau 3 sampel lalu kita eksperimenkan gitu. Misalkan ini dilakukan perlakuan A, ini perlakuan B, perlakuan C. Lalu kita lihat gitu, apa sih hasilnya seperti itu. Apakah perlakuan ini menunjukkan hasil yang sama atau berbeda seperti itu. Dan itu bisa menghasilkan data. Lalu yang kedua adalah survei. Jadi survei di sini itu kita terjun ke lapangan. Seperti mengajukan pertanyaan tertulis, itu kita ajukan kepada petani atau kepada pihak yang memang kita tuju seperti itu. Lalu kuesioner gitu melalui sosial media ataupun secara langsung secara offline seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan sampel dari suatu populasi gitu. Kita bisa ngambil explore seperti yang di awal tadi, kita bisa mengeksplor datanya secara langsung, mengambil ke lapangan lalu kita bawa ke labor untuk diteliti. Lalu ada konten analisis. Di sini konten analisis adalah menganalisis konten. Konten-konten di sini bisa berasal dari gambar, film ataupun dokumenter, buku-buku. Jadi kita bisa menganalisis konten-konten tersebut lalu kita masukkan ke dalam data kita seperti itu. Seperti ini, Bapak ini kita bisa melihat apa sih yang dilakukan Bapak ini gitu. Ataupun kita bisa melihat menganalisis data yang sudah diambil dari Bapak ini gitu. Lalu yang keempat adalah existing statistik. Penelitian menggunakan data statistik yang ada dan disusun kembali dalam bentuk baru. Contohnya di sini adalah kita ngambil dari CNN Indonesia gitu.
Ataupun kita bisa mengambil data yang di sini lalu kita masukkan ke penelitian kita seperti itu. Bisa saja. Ini masuk dalam content analysis dan kita gabung dengan existing statistik seperti itu. Bisa. Lalu yang kelima adalah field research. Nah, penelitian ini mengamati objek lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Jadi kita field research ini tidak bisa sekali-sekali, namun bisa harus berjangka, seperti 1 hari, lalu hari ketiga, hari keempat, hari kelima, seperti itu. Karena kita mengidentifikasi objek ilmiah seperti itu. Perlu adanya pengembangan. Misalnya hari ini misalnya di sini adalah kerusakan dari buah kakao. Bagaimana kerusakan buah kakao ini dari hari ke hari gitu. Misalnya kan kita ngambil dari dua bulan, ataupun kalau misalnya mau 1 minggu, per 1 minggu kita bisa ngambil jangka waktu 1 tahun gitu. Bagaimana perkembangannya seperti itu. Lalu setelah kita beri perlakuan, bagaimana keadaan di lapangan seperti itu. Lalu ada historical comparative research. Di sini kita melakukan pengumpulan data yang dijelaskan aspek-aspek kehidupan sosial periode-periode berbeda dalam bentuk kebudayaan yang berbeda gitu. Jadi di sini kita mungkin melakukan wawancara ataupun mencari dokumen statistik dalam bentuk historical gitu. Jadi ini dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kalau di pertanian atau misalnya di tanaman itu bisa kita mengetahui penelitian asal usul tanaman seperti itu. Kita melihat jangka waktu sebelum kita melihat historinya gitu, jangka waktu yang cukup lama, lalu kita cari dari mana sih tanaman ini berasal dan bisa di mana saja gitu dia hidup, bisa. Lalu berdasarkan bidang yang diteliti itu ada 2, yaitu penelitian sosial dan penelitian eksakta. Kalau penelitian sosial ini itu bersifat sosial ya, seperti misalnya ke masyarakat ataupun perilaku masyarakat, budaya. Kalau misalnya dalam penelitian eksakta itu penelitian yang melakukan percobaan lalu dapat diuji dan dibuktikan seperti itu. Dan bidang eksakta ini seperti saintek, yaitu kimia, fisika, dan lain-lain. Lalu yang keenam, berdasarkan tempat penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu lapangan, kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Tidak menutup kemungkinan untuk satu penelitian itu bisa menggunakan 3-tiganya. Contohnya kita meneliti ekspor ke lapangan, lalu kita uji di laboratorium, dan kita kuatkan penelitian kita menggunakan kepustakaan. Lalu adalah penelitian berdasarkan bidang ilmunya, spesifikasi. Jadi ada berapa ini? Ada 5, dan bisa nanti spesifikasinya bisa bertambah gitu. Di sini ada penelitian bisnis, komunikasi, hukum, pertanian, ekonomi, dan bisa nanti ada kedokteran ataupun yang lainnya gitu. Namun kita ini spesifikasi itu seperti kita mau dituju kemana, mau dalam bidang mana kita meneliti. Misalkan kita ke bidang pertanian, namun kita menelitinya tentang jual belinya, itu kan masuk ke bisnis atau akuntansinya gitu, tidak masuk ke dalam penelitian pertanian, seperti tidak masuk penelitian budidaya, namun ke akuntansi gitu. Di sini gunanya adalah untuk menspesifikasi gitu, kemana sih tujuan atau arahnya penelitian kita agar tidak campur-campur gitu. Bisa saja kita memasukkan bidang, namun harus spesifikasi gitu agar penelitian kita ini tidak umum seperti itu dan tertuju gitu tujuannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di penjelasan dari materi ragam penelitian seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri.